Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswayu, maghrib merupakan waktu sholat 3 rakaat yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu dari siang menjadi malam hari. Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Bagi umat Islam, larangan ini merupakan mitos yang dipercaya secara turun-temurun. Biasanya mereka hanya meneruskan kebiasaan orang tua dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya larangan ini ada dalam hadis Nabi. Dalam sabdanya, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata hadis ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Selain itu, dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup, dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Hadis Nabi SAW ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebuah buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur H. Osli Rahman MS berjudul The Science of Salat yang diterbitkan Kultumedia menjelaskan bahwa menjelang maghrib akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib banyak interferensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal, karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain.
sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat, melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung ke rumah kosong dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tidak memaksakannya, mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyiannya, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Kita pasti pernah menemukan beberapa anak menjerit tiba-tiba dan beberapa yang menggelepar dalam tidurnya karena gangguan setan yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Pada waktu maghrib kita diimbau untuk menjauh dari hewan seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi kendaraan karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan atau jin. Tidak boleh pula berjalan-jalan di tempat yang sepi atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi atau kebun dan laut. Waktu yang spesial karena menjadi saat penggantian antara siang dan malam. Namun di balik itu, waktu ini cukup memberikan nuansa horor karena dipercaya menjadi momentum keluarnya setan dan jin. Anjuran menutup rumah atau menggendong bayi ketika maghrib bukan hanya kebiasaan semata, namun hal ini menjadi salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Konon ada salah satu jin wanita yang akan mengganggu manusia ketika maghrib. Target utamanya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Selain psikis, jin ini juga bisa menyebabkan penyakit fisik. Untuk itu perlu bagi kita untuk mengenali siapa jin tersebut, bagaimana cara kerjanya, serta mengantisipasinya. Rasulullah SAW sudah sangat jelas memerintahkan umatnya agar ketika maghrib menutup pintu dan menggendong bayi yang masih kecil. Dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah, dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup, dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Hadis riwayat Muslim. Salah satu iblis yang akan bergentayangan saat maghrib adalah jin wanita pengganggu anak kecil dan ibu hamil. Jin wanita ini bernama Jin Ummu Sibyan. Mereka akan mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun serta ibu hamil. Jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan menjelaskan kepada beliau apa target utamanya. Demikian, wallahu alam bisawab.